Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengisi biodata di bidik misi ataupun di website bidik misi pada tahun 2019 ini. Jadi langkah yang pertama yang harus dipersiapkan oleh peserta didik ataupun siswa yang ingin mendaftar di bidik misi adalah ini sudah saya persiapkan bahannya. Yang pertama itu adalah rekomendasi, surat rekomendasi yang diserahkan oleh pihak sekolah kepada siswa itu sendiri. Kemudian juga siswa tersebut harus menyiapkan foto ya. Untuk rekomendasi, saya ulangi, untuk rekomendasi di sini saya mengambil salah satu siswa yang ada di SMA saya. Di sini memuat nomor pendaftaran yang berwarna merah, kemudian ada kode akses. Ini penting nantinya saat kita login di akun bidik misi itu sendiri. Kemudian ini didapatkan dari sekolah yang telah direkomendasi bahwa siswa tersebut layak untuk mendaftar di bidik misi. Kemudian yaitu foto foto pribadi ya, dengan memakai baju. Juga saya ini mengambil salah satu foto siswa tahun lalu dengan latar warna biru dan memakai seragam warna ataupun memakai seragam sekolah. Untuk latarnya boleh diganti warna merah ataupun bebas, untuk latarnya bebas. Kemudian yang ketiga adalah foto keluarga. Foto keluarga ini juga saya mengambil salah satu foto dari siswa, yaitu foto bersama dengan keluarganya. Kemudian yang keempat yaitu surat keterangan miskin. Surat keterangan miskin ataupun surat keterangan kurang mampu ini yang dikeluarkan oleh kepala desa ataupun kecik kampung. Kemudian ada pertanyaan kemarin, apakah surat ini hanya dikeluarkan oleh kecik ataupun yang dikeluarkan oleh kecik atau yang dikeluarkan oleh camat? Untuk jawabannya sebenarnya kedua-duanya boleh. Tapi kalau seandainya kalian ingin hanya yang dari kecik juga boleh. Mungkin pengurusan untuk kecamat itu membutuhkan waktu yang banyak. Jadi cukup dengan yang ditanda tangan dan distempel oleh kecik desa masing-masing. Kemudian yang selanjutnya harus dipersiapkan adalah foto rumah. Foto rumah sebagaimana yang nomor 5 ini, foto rumah yang tampak depan. Ini juga salah satu foto rumah siswa. Ini kondisi fotonya, rumahnya yang tampak depan. Kemudian yang terakhir adalah foto rumah tapi berada di dalam ruangan. Ini foto rumah salah satu siswa juga yang berada di dalam ruangan. Baik, apabila kesemuanya ini kita sudah memilikinya, apabila kesemua ini sudah kita miliki, maka kita langsung ke akun daripada bidik misi ataupun website bidik misi itu sendiri. Kemudian sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan juga bahwa untuk foto ya, semua foto ini ataupun semua berkasnya ini ya, di sini berkasnya itu ada 5 yang nanti akan kita upload ke dalam akun masing-masing. Kelima daripada foto ini dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk gambar. Misalnya untuk foto keterangan untuk surat keterangan miskin, apabila sudah kalian dapatkan kemudian kalian foto dengan kamera, kemudian itu secara otomatis akan menjadi JPG. Kemudian untuk kelima foto ini ukurannya itu tidak boleh lebih dari 300 KB. Tidak boleh lebih dari 300 KB. Maksimalnya 300 KB. Bagaimana kalau seandainya foto yang kita miliki itu misalnya foto diri itu dan foto bersama keluarga, karena HP kita mungkin HP beresolusi tinggi sehingga ukurannya itu sampai 3 MB ataupun 5 MB.
Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya itu sangat mudah. Misalnya di sini juga saya sudah mempersiapkan salah satu foto yang dengan ukuran ukurannya kita cek. Ini ukurannya ada 6 MB, 6,64 MB. Berarti ini terlalu besar. Kalau seandainya di akun Bidik Misi nanti tidak bisa kita menguploadnya. Untuk caranya bagaimana? Caranya pertama kita ambil fotonya, kemudian klik kanan, kemudian ini kalau seandainya kalian mengerjakan di komputer yang ada Paint, ya aplikasi Paint, open with, kemudian buka melalui aplikasi Paint tadi, kemudian resize, klik resize, kemudian dari persentase kita ubah ke pixel. Nah, kemudian dari sini, di sini angka 5184 kita ganti menjadi 400. Nah, kemudian angka di vertikalnya kita buat misalnya 600, ataupun di sini 400. Kemudian di sininya kita buat 600. Apabila ini sudah, ini tadi kita hilangkan centangnya. Ini 400 dan 600. Kemudian klik OK. Secara sendiri foto itu akan kecil ukurannya. Kita simpan. Nah, kita lihat precision-nya ataupun ukurannya, ya sudah berkurang menjadi 99,5 KB. Sudah ke KB, ya, tidak lagi MB. Baik. Ini mungkin cara mengubah foto. Mungkin ada cara yang lain ya di kalian, ya silakan. Yang penting ukuran foto yang akan kita upload nanti tidak boleh melebihi dari 300 KB. Baik, langkah yang selanjutnya baru kita masuk ke akun ataupun kita kunjungi website Bidik Misi, Bidik Misi 2019 misalnya. Klik OK. Kemudian di sini kita ambil yang Bidik Misi Beranda. Nah, di sini juga ada beberapa dashboard, tapi karena kalian sebagai siswa, nah berarti kalian memilih di sini siswa, klik siswa. Baik. Untuk siswa di sini akan diminta adalah nomor pendaftaran. Awal kita login ataupun kita masuk itu akan diminta nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini di mana kita lihat? Nomor pendaftaran kita lihat di rekomendasi yang diberikan oleh pihak sekolah. Yang seperti yang tadi, yang berwarna merah. Ini ada tulisan nomor pendaftaran. Kita ketik semua yang ada di sini sampai ke titiknya. Nah, karena saya sudah memiliki, saya copy saja dan paste. Kemudian untuk kode aksesnya kita ambil yang angka dan huruf ini. Nah, untuk kode akses itu ada angka dan huruf. Juga sama, di copy ataupun diketik ulang sama kalian juga boleh. Kemudian masuk sekarang. Nah, di sini masuk sekarang. Nah, awalnya ini ada 7 dashboard, ada 7 pengisian yang harus ataupun yang wajib kita lengkapi. Biodata, kondisi ekonomi, data keluarga, data peserta, kondisi rumah, aset keluarga, dan rencana hidup. Itu yang untuk pengisian di Bidik Misi ini. Dan nama kita pun secara otomatis melalui kode akses tadi juga sudah muncul. Misalnya kalau di sini saya mengambil atas nama M Fadlul Hadi dengan kode dengan nomor pendaftarannya tadi yang ini, kemudian kode aksesnya ya yang sudah saya masuk tadi. Baik, jadi untuk ke 7 ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Misalnya kita ingin mengisi yang awal dulu adalah biodata. Kita klik di biodata ini. Kemudian secara otomatis di sini ada NIS kalian. Kemudian di sini juga nama kalian. Apabila ada yang salah, nama ini sesuai dengan yang dimasukkan di PDSS. Kemudian nomor NIK diminta, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, dan seterusnya. Misalnya untuk NIK, karena saya di sini membuat asal-asalan, bukan asal-asalan, ini adalah contoh ataupun sampel. Kalian nanti boleh melihat nomor NIK kalian itu di KK masing-masing ataupun di KTP bagi yang sudah memiliki KTP. Nah, berarti saya buat langsung misalnya 1120
20. Oke, saya ambil saja yang ini yang sudah terketik. Kemudian tempat lahir, kalau seandainya di sini tempat lahir kalian salah, itu boleh kalian ubah. Misalnya kalau di sini mata I, kalian ingin mengubahnya misalnya Kuta Tinggi, ya sesuai dengan data kalian masing-masing. Baik. Kemudian untuk tanggal lahirnya di sini dibuat itu 19730304. Nah, berarti kita ingin mengubahnya misalnya kita lahirnya di tahun 2001. Kemudian di bulan misalnya bulan Mei, kemudian tanggalnya tanggal 1 misalnya. Berarti ini sudah tahun 2001 bulan 5 tanggal 1. Itu cara membacanya. Kemudian untuk jenis kelamin, karena ini saya mengambil atas nama Muhammad Fadlul Hadi, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Untuk agama yang Islam jelas, yang non Islam ya silahkan dipilih. Ya, agamanya tertera semua di sini, kita memilih yang Islam. Kemudian untuk alamat boleh ditulis dengan alamat lengkap, boleh dengan ditulis dengan nama desa kemudian kecamatan, ya harus mencantumkan minimal nama desa dan kecamatan. Misalnya saya membuat di sini Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidi. Oke, mau ditambahkan dengan kabupaten juga silakan. Kabupaten Aceh Barat Daya. Kalau seandainya tidak mau ditambahkan kabupaten juga boleh. Baik, kemudian di sini akan diminta provinsi. Kita memilih provinsi. Ya, di sini juga banyak di sini provinsinya, tergantung provinsi kalian masing-masing. Karena saya berada di provinsi Aceh, berarti saya mengambil Nanggro Aceh Darussalam. Oke, kemudian kita pilih ke kabupaten dan kota. Nah, di sini juga ada semua kabupaten kota yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Karena saya berdomisili di Aceh Barat Daya, saya mengambil kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk kode pos kalian masing-masing dan daerah kalian masing-masing. Karena daerah saya tadi kode posnya 23764. Kemudian untuk email kalian cantumkan adalah email yang aktif. Bagi kalian yang tidak memiliki email, boleh kalian meminjam email abang ataupun kakak yang ada di rumah, ataupun saudara yang mudah untuk kalian hubungi. Karena fungsinya daripada email ini, jika ada pemberitahuan nanti oleh pihak bidik misi, akan mudah disampaikan informasinya melalui email ini. Nah, misalnya saya membuat di sini nama email hendra.gugu.id @gmail.com maksudnya. Baik, untuk nomor telepon, bagi yang memiliki nomor telepon di rumah, ya dibuat nomor teleponnya. Bagi yang tidak ada, buat saja angka 0. Kemudian untuk nomor HP kalian buat sendiri nomor HP-nya. Nomor HP kalian masing-masing. Bagi yang ada, bagi yang tidak, berarti minta sama abang ataupun kakak ataupun keluarga lah, nomor HP keluarga. Di sini saya buat 0813 71 110 0112. Oke. Kemudian setelah ini kita isi semua, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, sistem akan meminta kita agar mengunggah foto pribadi. Ya, foto pribadi yang tadi saya sampaikan yang nomor 2 ini. Baik, kita unggahnya. Untuk fotonya, saya ulangi lagi, tidak boleh lebih dari 300 KB. Kita pilih file foto, kemudian kita cari, ambil foto, kemudian open, kemudian simpan. Nah, ini foto ini terlalu besar, ya. Apabila foto terlalu besar, maka akan muncul seperti ini. Ukuran file data pendukung maksimal 300 KB. Kita cek untuk fotonya, ya 453 KB. Artinya ini terlalu besar, sistem tidak akan membaca. Makanya kita ubah melalui jalur yang tadi, yaitu open with, kemudian find, kemudian resize, kemudian pixel, kemudian hilangkan centang ini, kemudian buat 400, kemudian di bawahnya buat 600, kemudian oke.
ya, sudah kecil, kemudian simpan, kemudian close, kemudian kita lihat di properties, artinya sudah 63,2 KB. Area ini sudah diizinkan. Kita pilih, kita ulangi lagi, pilih file foto pribadi, kemudian klik fotonya, kemudian simpan. Ya, sudah terbaca dan sudah terlihat seperti ini. Oke. Apabila ini sudah, ini pun sudah ada pemberitahuan sukses, foto pribadi telah berhasil diunggah. Sedangkan ini adalah biodata yang tadi kita isi. Nah, ini tempat lahir Kuta Tinggi 1 Mei 2001 sampai seterusnya. Kemudian klik di dashboard. Ya, di sini ada pilihan ataupun ada tulisan dashboard, klik di dashboard. Kemudian apabila kita sudah mengisinya, maka akan terchecklist. Artinya ini sudah lengkap. Ya, untuk khusus biodata itu sudah lengkap. Kita lanjut ke yang kedua. Untuk pengisiannya apakah boleh dilangkahi? Boleh, tergantung data yang kita miliki. Misalnya hari ini kita tidak ada data yang lengkap untuk kondisi ekonomi, kita ingin melanjut ke data keluarga, silahkan. Kalau seandainya ini sudah lengkap, maka wajib diisi. Lengkapnya itu sampai kapan? Sampai pendaftaran SMPTN itu belum ditutup. Karena sekarang adalah SNMPTN sedang dibuka. Jadi kalau seandainya waktu batas SNMPTN sudah ditutup, berarti kita tidak bisa mengikuti SNMPTN untuk melalui jalur bidik misi ini. Baik, kita langsung ke yang langkah yang kedua. Di sini akan diminta informasi penghasilan orang tua. Ya, informasi penghasilan orang tua mulai dari pekerjaan ayah. Misalnya pekerjaan ayah saya buat di sini petani. Kemudian penghasilan ayah kita buat per bulan itu kotornya sekitar 1 juta sampai 1.250.000. Kalau kalian nanti boleh memilihnya sesuai dengan ekonomi orang tua ataupun ayah. Lebih bagusnya ditanyakan kepada orang tuanya sendiri berapa penghasilan beliau per bulannya. Kemudian untuk pekerjaan ibu juga seperti itu. Nah, di sini ada pilihan petani, nelayan, lainnya, PNS, pegawai swasta, wirausaha, dan lain sebagainya. Kalau seandainya ibu kita tidak bekerja, kita buat tidak bekerja. Kalau misalnya ibu kita ini makna tidak bekerja adalah tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, bukan yang bekerja dengan menghasilkan uang. Misalnya kalau IRT itu kira-kira menghasilkan uang atau tidak. Kalau seandainya IRT itu menghasilkan uang, ibu rumah tangga itu menghasilkan uang, maka dia buat lainnya. Kalau seandainya IRT ibu rumah tangga tidak menghasilkan uang, berarti dibuat tidak bekerja. Artinya sebagai IRT tapi tidak bekerja. Jelas? Kemudian penghasilan ibu. Penghasilan ibu, karena tadi kita di sini memilihnya tidak bekerja, artinya tidak berpenghasilan. Kita klik tidak berpenghasilan. Ataupun kita pilih tidak berpenghasilan. Kemudian di bawahnya ada penerima jenis bantuan pemerintah. Kalau kalian memiliki kartu KPS ataupun kartu Indonesia Pintar, kalian memilih kartu Indonesia Pintar. Misalnya di sini kalau kalian penerima bantuan pemerintah ini, klik kira-kira jenisnya apa. Ya, di sini jenisnya cuma satu, yaitu kartu Indonesia Pintar. Klik kartu Indonesia Pintar, kemudian masukkan nomor yang ada di kartu tersebut. Ya, dimasukkan nomor yang ada di kartu tersebut. Kemudian tahun mulai menerima, tahun berapa kalian mulai menerima KIP itu, apakah di 2018 ataupun 17. Sudah? Kemudian sekarang masih menerima atau tidak? Kalau iya, klik iya. Kalau seandainya tidak, ya klik tidak. Nah, karena saya di sini untuk nama yang saya buat ataupun sampel ini tidak memegang kartu Indonesia Pintar, berarti saya tidak mengisinya. Bagi yang memegang, ya silakan isi. Bagi yang tidak memegang, berarti nggak usah isi. Kemudian informasi hutang piutang orang tua. Perlu digarisbawahi dulu kepada para pelamar ataupun adik-adik siswa calon mahasiswa ini, pun yang duduk di kelas 3. Hutang piutang. Hutang adalah mungkin untuk penjelasannya gini. Hutang adalah ayah kita ataupun orang tua kita ngutang ke tempat ataupun ke orang lain.
Sedangkan piutang adalah orang tua kita memiliki piutang kepada orang lain. Misalnya piutang ini adalah orang lain itu meminta ngutang sama ayah kita. Jelas ya? Nah, hutang adalah orang tua kita meminjam uang kepada orang lain. Sedangkan piutang adalah orang lain meminjamkan uang kepada ayah kita. Oke, untuk hutang ini, kalau misalnya orang tua kita memiliki hutang, ya terakan berapa juta ataupun berapa ratus ribu. Kalau seandainya tidak ada, berarti buat nol. Kemudian cicilan hutang juga seperti itu, per bulannya berapa. Kalau seandainya ada, diterakan berapa nominalnya. Kalau seandainya tidak ada, buat nol. Kemudian untuk piutang kepada orang lain, misalnya orang lain tadi yang utang ke ayah kita itu berapa juta. Kalau seandainya ada, ya dibuat. Kalau seandainya tidak ada, berarti buat nol. Cicilan dan tabungan keluarga, ya itu harus diisi. Apakah ada dan tidak, pokoknya wajib diisi apakah dengan angka nol saya ataupun tidak. Jadi untuk informasi utang ini lebih bagusnya kalian tanyakan ke orang tua masing-masing, supaya jangan salah nanti dalam pengisian data di bidik misi ini. Kemudian untuk tabungan keluarga, misalnya kalian buat tabungan keluarga 5 juta. Nah, ini tabungan keluarga adalah mungkin orang tua kita menabung uang di bank ada 5 juta. Kalau seandainya orang tua kita menabung uang di rumah ataupun di celeng, itu jangan ditulis. Ini yang ditulis di sini ataupun yang diisi di sini adalah jika orang tua kita itu menyimpan uang di bank. Oke, jelas? Kemudian apabila ini sudah kita isi, kita buat simpan. Nah, apabila sudah kita simpan, nah di sini ada peringatan. Pastikan bahwa data yang Anda masukkan telah benar. Anda tidak akan dapat mengubah data ini setelah Anda simpan. Apakah Anda yakin? Karena kita sudah mengisinya dengan benar, kita sudah menganggapnya sudah benar. Nah, karena saya tadi di sini sudah mengisi ini pun sebagai sampel, saya anggap saya sudah benar. Nanti untuk kalian nanti hati-hati ya dalam hal mengisi ini. Kalau seandainya data di sini di portal ini ataupun di dashboard ini sudah benar, di poin ini sudah benar, ya klik saja ya. Setelah ini di sini ada pemberitahuannya, sukses, data berhasil disimpan. Sekarang sistem meminta kita untuk mengunggah SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Surat keterangan yang tidak mampu yang kita miliki tadi ataupun yang sudah kita urus sama kepala desa ataupun kecik kampung masing-masing. Baik, kita mengambil misalnya di sini kita unggahnya, pilih file, scan foto. Kemudian ini adalah surat keterangan miskinnya. Kemudian open, kemudian simpan. Ya, secara otomatis akan terbaca seperti ini apabila kita sudah berhasil. Dan di sini pun ada peringatan sukses, foto SKTM telah berhasil diunggah. Ini poin ini sudah selesai. Kemudian kembali lagi ke dashboard, klik di sini saja, dashboard. Kemudian ini sudah ada 3 yang sudah terchecklist. Nah, untuk data prestasi ini sudah diisikan oleh sekolah, misalnya dari nilai kalian, kemudian dari ranking kalian, kemudian dari pelajaran yang kalian miliki, itu sudah diisi. Tapi ini ada penambahan, jika kalian misalnya memiliki juara ataupun sertifikat yang menyatakan Anda itu juara ataupun istilahnya prestasi, silakan ditambahkan. Misalnya di sini klik tambahkan, kemudian tinggal kalian cari ini yang sudah diisi oleh sekolah. Nah, misalnya juara berapa? Juara 1, juara 2, tinggal klik tambahkan, kemudian oke. Nah, kemudian akan muncul di bawahnya itu prestasi berhasil ditambah. Nah, di sini akan ditambah. Itu bagi yang ada, bagi yang tidak ada berarti tidak perlu diisi. Baik, kita kembali lagi ke dashboard yang ketiga. Ya, kita akan mengisi ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini adalah data keluarga. Kita klik data keluarga. Kemudian di data keluarga di sini ada beberapa yang harus kita isi dan wajib kita isi. Salah satunya yaitu misalnya di sini diminta adalah nama ayah. Ya, nama ayah misalnya
saya membuatnya dengan nama Abdullah ya. Kemudian status ayah masih hidup. Kalau kalian ya sesuai dengan kondisi, kalau sudah wafat ataupun sudah bercerai ya dipilih. Untuk status hubungan antara kita dengan yang nama ini ya, antara kita dengan yang nama ini, apakah ayah kandung, ayah tiri atau wali ya. Karena di sini saya buat adalah ayahnya, saya buat di sini ayah kandung. Oke. Kemudian pendidikan ayah ini boleh kalian pilih, ini sangat banyak. Saya memilih di sini SD. Kemudian untuk pekerjaan ayah tadi saya sudah memilih petani. Mau saya ubah, mau saya, terserah kalian. Ini misalnya petani. Kemudian detail ayah. Di sini di sampingnya ada penjelasan. Ya, ini bisa kalian lihat. Ayah saya bekerja sebagai buruh tani dan sampai seterusnya. Bisa kalian bacakan. Ya. Dan bisa kalian analisa ataupun mendetailkan, menceritakan bagaimana kondisi ayah kalian itu. Misalnya karena ayah bekerja sebagai petani, saya mencoba buat misalnya ayah saya adalah seorang petani di sawah. Ayah bekerja di sawah sendiri. Ayah berangkat kerja pada pukul 8 pagi dan pulang pada pukul 12 siang. Oke. Langsung misalnya ayah sudah bekerja sejak saya masih kecil. Misal. Kemudian dibuat kondisi kesehatan beliau. Kesehatan ayah saat ini sehat walafiat. Ya, itu kondisi ayah yang saya coba buat. Kalau kalian nanti kalian sesuaikan, kalian detailkan sendiri. Pokoknya bunyinya itu menyangkut ada pekerjaan ayah, kemudian tempat ayah bekerja, kemudian pada pukul berapa ayah bekerja, kemudian kepada siapa ayah bekerja, kemudian sejak berapa ayah itu mulai bekerja, kemudian kesehatan ayah, kondisi kesehatan beliau saat ini itu bagaimana, sehat atau sakit ataupun ya tidak ada lagi. Kalau seandainya ayahnya sudah meninggal, berarti ini tidak perlu diisi, langsung disebutkan ayah saya sudah meninggal dunia pada tahun, misalnya disebutkan tahunnya, udah selesai. Itu untuk bagi ayah yang bekerja, yang sudah meninggal. Baik, kemudian ada informasi jumlah tanggungan orang tua. Informasi jumlah tanggungan orang tua adalah berapa orang yang tinggal ataupun yang ditanggung oleh ayah kita. Nah, misalnya di rumah, Bapak beri gambaran misalnya seperti ini. Kalian di rumah itu ada adik 2 orang, kemudian ada abang 1 orang, kemudian ada kalian, berarti ada 4. Kemudian di rumah kalian juga ada tinggal 1 orang nenek misalnya. Nah, berarti ada 5 orang ini ditambah misalnya ibu tidak untuk ibu ya, untuk ibu dimasukkan juga. Nah, berarti ada 6 orang ya, 6 orang yang ditanggung oleh ayah kita. Sedangkan ayah kita sendiri jangan kita hitung karena beliau yang menanggung mereka ataupun kita. Berarti kita cukup membuat yang ditanggung oleh ayah. Kemudian nomor telepon, nomor HP ya, kita buat misalnya nomor HP orang tua ya, salah satu orang tua ataupun wali. Oke. Kemudian untuk informasi ibu juga sama ya dengan ayah. Misalnya saya membuat di sini nama ibu Aminah, kemudian status ibu itu masih hidup ya. Bagi yang sudah wafat ya berarti dibuat wafat. Kemudian untuk pendidikan ibu misalnya saya buat di sini
pendidikan ibu tingkat SMP, beliau terakhir, kemudian tidak bekerja. Untuk detail ibu, ya berarti dijelaskan juga hampir sama seperti bapak. Misalnya seperti ini. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, seorang ibu rumah tangga. Beliau bekerja hanya mengurusi pekerjaan rumah dan mengurusi pekerjaan rumah saja. Oke, misalnya ibu sudah mulai tidak bekerja sekitar 20 tahun yang lalu. Misal ya, kondisi kesehatan ibu saat ini sehat walafiat. Nah, ini kalian juga bisa menyesuaikan dengan ibu kita. Kemudian apabila ini sudah kita isi, langsung di bawahnya klik simpan. Oke, apabila sudah klik simpan, di sini juga ada pemberitahuan data berhasil disimpan dan sistem akan meminta kita mengupload foto keluarga. Ini adalah foto keluarga. Foto keluarga yang mana kita lihat tadi, kita pilih ini adalah foto keluarga. Ya, kita berada dan berfoto dengan ayah dan ibu dan adik dan berapa orang yang tinggal di dalam rumah kita. Ya, bersama dengan kita juga kita foto. Oke, kemudian open, kemudian klik simpan. Nah, secara otomatis ini akan muncul. Nah, ini adalah foto keluarga kita. Ini hanya sebagai sampel saja. Ini salah satu foto yang saya ambil dari siswa tahun lalu di sekolah ini. Baik, ini juga sudah kita bisa bacakan. Nah, ini adalah detail ayah. Apabila ini sudah selesai, kita kembali lagi ke dashboard yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4 sudah oke, sudah checklist. Tinggal 5, 6 dan 7. Kita ke 5 dulu. Di sini adalah diminta adalah data kondisi rumah. Untuk di sini ataupun untuk kondisi rumah, ya nomor 5 kondisi rumah. Ini adalah data kondisi rumah. Ini adalah akan ditanyakan tentang kondisi rumah kita. Misalnya diawali dari kepemilikan. Rumah sendirikah kita, rumah sewa, rumah tahunan ataupun menumpang. Karena di sini saya memilihnya rumah sendiri. Kemudian tahun perolehan. Tahun perolehan adalah tahun dibuatnya rumah. Apabila kalian tidak tahu, tanyakan ke orang tuanya. Ya, tanyakan ke orang tua kira-kira tahun berapa. Tidak perlu tanggal. Tahun berapa rumah kita ini ya dibuat, ataupun mak, rumah kita ini dibuat tahun berapa. Misalnya disampaikan oleh orang tua, rumah kita ini dibuat pada tahun 1990. Kemudian sumber listrik. Sumber listrik yang masuk PLN, genset ataupun tenaga surya. Nah, di sini saya mengambil PLN. Kemudian daya listrik. Daya listrik di sini akan diminta dalam jumlah watt. Misalnya di rumah kita ada 2 ampere, ada 4 ampere, ada 6 ampere. Bagaimana cara mencari wattnya? Bisa kalian belajar ilmu fisika. Dalam 1 ampere berapa watt? Klik di Google, cari di Google dalam 1 ampere berapa watt dan kalikan. Kalau di rumah kita itu ada 4 watt, berarti ada berapa watt? Ada 4 ampere berarti berapa watt? Oke, misalnya untuk cara carinya saya ajarkan juga. Misalnya 1 ampere berapa watt? Oke, 1 ampere berapa watt? Nah, di sini di Google itu langsung ditulis 1 ampere berapa watt. Jadi 1 ampere sama dengan 220 watt. 220 watt. Kalau misalnya rumah kita itu ada 4 ampere, kalikan saja 220 ini dikali 4, berarti ada 880. Ya, sorry, 900 berapa? 400 ya, pas 880. Ya, 880. 880 kalau pilihannya watt di sini, ya kita buatlah sekitar 900 watt. Ya, itu untuk 4 ampere. Kalau 2 ampere berarti 450.
Oke. Saya mengambil yang 900. Kemudian luas tanah rumah kita itu berapa? Tanyakan ke orang tua, kira-kira berapa persegi nih ya? Berapa luasnya? Berapa luas tanah kita ini? Ada di buku tanah mungkin sama orang tua kita. Kemudian NJOP garing meter. NJOP ini ada di dokumen resmi tanah. Kalau seandainya kita tidak tahu, berarti kita buat angka 0 saja. Untuk NJOP lebih baik itu dibuat angka 0 saja jika tidak tahu. Kemudian luas bangunan, luas rumah kita. Tadi luas tanah, ya. Yang tadi ini adalah luas tanah. Kemudian yang sekarang adalah luas bangunannya, bangunan yang ada di dalam tanah itu. Tidak mungkin tidak mungkin luas bangunan daripada tanah. Nanti besar pasak daripada tiang. Oke. Kita misalnya saya memilih di sini 200 juga, ataupun di bawah, antara itulah. Kemudian bahan atap rumah kita itu terbuat dari apa? Di sini ada pilihan, ada cor, ada genteng, ada kayu dan rumbia dan lain sebagainya. Saya mengambil di sini seng, asbes garing seng. Kemudian bahan lantai yang ada di rumah kita. Misalnya lantai rumah kita itu masih tanah, kayu, semen plaster, ubin ataupun keramik. Ya, tinggal kalian sesuaikan. Saya di sini mengambil misalnya semen plaster. Kemudian bahan temboknya juga seperti itu. Kayu, seng ataupun lain-lain, ya. Saya membuat di sini semen garing beton. Kemudian MCK, mandi cuci kakus. Mandi cuci kakus di sini ada 3 pilihan. Kepemilikan sendiri di dalam, kepemilikan sendiri di luar, kemudian berbagi pakai. Kepemilikan sendiri di dalam adalah misalnya kalau di rumah kita itu ada kamar mandi tapi berada di dalam rumah. Ada juga misalnya MCK kita itu berada di luar rumah ataupun di belakang rumah, itu di luar artinya. Kalau misalnya ini berbagi pakai adalah punya umum. Misalnya karena rumah kita dekat dengan MCK, kita sering memakai MCK ini yang berbagi pakai ataupun MCK umum. Berarti saya di sini memilih yang kepemilikan di dalam sendiri. Baik, kemudian sumber air utama saya buat di sini adalah sumur. Ya, untuk yang ini adalah sumur. Saya ambil sumur, kemudian saya ambil yang sumur, kemudian jarak dari pusat kota itu 1 km. Karena saya tadi pilih di Kota Tinggi, berarti saya mengambilnya itu 1 km dari pusat kota, yaitu ke Blang Pidi. Baik, kemudian yang selanjutnya itu jumlah orang yang tinggal di dalam rumah, tidak termasuk ayah. Ya, tidak termasuk ayah dan ibu. Oke, misalnya di dalam rumah kita ada 6 orang tadi, berarti kita buat 5 orang ataupun 7 orang bersama dengan ayah, kita buat misalnya 6 orang. Oke, jelas ya. Kemudian simpan. Apabila sudah simpan, sistem di sini akan memberikan notifikasi data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian dan sistem juga akan meminta kita mengupload rumah tampak depan dan rumah dalam ruangan ataupun di tampak ruangannya. Misalnya ini saya upload dulu foto rumah tampak depan. Pilih file, ini adalah rumah yang tampak depan saya buat. Kemudian yang sudah difoto, kemudian open, kemudian simpan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita upload yang keduanya, yaitu foto rumah dalam ruangan ataupun foto rumah yang bentuk ruangannya. Nah, di sini ini adalah foto yang di ruangan. Oke, saya open, kemudian simpan. Oke, juga sudah berhasil. Di sini tampak depan, ini ruangan. Ini tampak depan dan ini ruangan. Nah, kalian nanti juga wajib mengisinya. Oke, kemudian apabila sudah selesai, di sini juga ada notifikasinya, sukses, foto rumah ruang keluarga telah berhasil diunggah. Oke, kita kembali ke dashboard. Ya, artinya apabila kita sudah mengisi yang poin nomor 5, nomor 6 secara sendiri itu akan terchecklist. Nah, karena di sini adalah hanya aset keluarga. Hanya aset keluarga bisa kita tambahkan. Kita isi, kita ingin mengisi ya silakan diisi.
Misalnya saya coba mengisi nama barang, ya, nama barang misalnya sepeda motor, kemudian mereknya Yamaha, kemudian jenis alat tersebut adalah alat transportasi, kemudian tahun perolehan, saya membeli ataupun orang tua membelinya kemarin itu pada tahun 2017, ya. Kemudian metode yang dibeli oleh ayah itu ataupun orang tua adalah membeli secara tunai, kemudian kondisi saat dibeli itu berfungsi, ya, kondisi maksudnya kondisi barang saat ini itu berfungsi. Kemudian yang dibeli itu kemarin itu dengan angka misalnya 12 juta. Nah, kemudian estimasi nilai barang ini adalah kalau seandainya dijual pada hari ini, harga daripada barang yang kita miliki itu berapa estimasinya. Nah, berapa kalau seandainya orang membeli kembali itu berapa harganya. Misalnya kalau karena ini sudah 3 tahun, nah berarti angkanya mungkin kalau orang sanggup membelinya dengan angka 7 juta, jadi buat 7 juta, lakunya 7 juta. Kemudian simpan aset, nah, di sini akan muncul, di aset keluarga akan muncul, ya, ini Yamaha. Misalnya kita ingin menambahkan lagi, silakan kalian tambahkan, misalnya handphone, kemudian mereknya Samsung, kemudian untuk alat komunikasi, kemudian tahun perolehan pada tahun 2018, dibeli kemarin dengan membeli secara tunai, harga berfungsi, kemudian 1 juta dulu dibeli, kemudian kalau seandainya dijual sekarang dengan angka misalnya 300.000, ya, karena udah lama pakai ataupun kondisinya sudah jelek, ya berarti estimasinya sudah berkurang. Baik, nah, ini ada 2 yang saya isi. Kalau kalian ingin mengisi sampai ke 10 silakan, karena mengisi 1 juga silakan, ya, ini cara mengisinya. Kemudian baru kita memilih yang namanya rencana hidup, ya, rencana hidup. Kita klik di rencana hidup. Di rencana hidup ini adalah menampilkan form untuk mengisi melengkapkan rencana kita hidup. Jika kita ingin kuliah nantinya, kita akan tahu di mana kita tempat tinggalnya, ya, bagaimana tentang saat kita akan melanjutkan pendidikan. Kita merencana, yang namanya juga rencana. Tidak sesuai ataupun tidak mesti harus sesuai. Kemudian contoh misalnya rencana tinggal kalau seandainya kalian ingin kuliah keluar daerah, kalian akan ngekos ataupun tinggal bersama keluarga, ya tinggal dipilih saja, ataupun tinggal di pesantren, ya tinggal dipilih. Kemudian apakah kalian kuliah itu didukung oleh orang tua ataupun keluarga, ya dibuat ya. Kemudian transportasi dari kota asal, misalnya transportasi dari kota kita asal, misalnya kalau di sini Blang Pidi mau ke Banda Aceh, berarti itu memakai jalur apa? Jalur darat. Kalau seandainya dari Blang Pidi ini ke daerah Medan, boleh jalur darat, boleh jalur pesawat terbang, ya. Nah, ini boleh dipilih, ya. Kemudian ini transportasi dari kos kita ke kampus. Dari kos kita ke kampus itu berapa? Memakai transportasi apa? Misalnya jalan kaki, ataupun sepeda motor, kendaraan umum, ya. Misalnya biaya transportasi dari kos ke kampus, misalnya kalian buat 20.000, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa simpan. Apabila ini sudah berhasil, data sukses dan berhasil disimpan, kemudian baru di sini muncul yang ke-8-nya. Yang ke-8 di sini adalah jalur seleksi. Jalur seleksi tinggal kita pilih, ini sudah kita isi semua. Kemudian pertanyaannya, apabila di 1, 2, 3 ataupun sampai ke 7 tadi ada yang salah, kita ingin mengubahnya, apakah bisa? Bisa. Yang tidak bisa itu mungkin hanya di di sini data keluarga. Ini mungkin yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, tapi kalau untuk sementara kayaknya itu masih bisa. Kita tinggal misalnya kita tadi salah dalam hal misalnya kondisi rumah. Kita ingin memperbaharuinya, klik perbaharui data rumah. Nah, kemudian ini kepemilikan tadi, setelah saya tahu rumah kita rumah saya itu disewakan ataupun menumpang
tanpa izin ataupun hanya menumpang ataupun sewa bulanan, berarti tinggal dipilih saja dan jangan lupa di bawahnya nanti simpan. Ya, itu kalau seandainya ada yang salah. Misalnya tahun perolehannya tadi salah. Tadi saya buat 1990, nyatanya itu 1988 misalnya. Berarti tinggal disimpan. Oke, jelas. Kita kembali untuk jalur seleksi. Nah, ini untuk jalur seleksinya. Untuk jalur seleksi kita klik nomor 8. Kemudian ini kita diminta untuk mengisi ataupun mencentang fakta integritas. Nah, kita centang saja pahami, saya memahami, kemudian proses selanjutnya. Oke. Setelah kita memproses selanjutnya, di sini akan muncul seleksi SNMPTN. Ini sudah berwarna biru ya. Nah, dapatkan CAP dan PIN. Sedangkan jalur yang lain itu belum ya. Untuk jalur yang lain itu belum. Seleksi mandiri ini juga belum, SBMPTN juga belum. Nah, tapi yang sekarang yang boleh kita ikuti adalah SNMPTN. Kita klik saja untuk mendapatkan CAP dan PIN. Oke, kemudian kita isikan NIS ya, NIS yang akan kita isikan ya untuk mendaftar SNMPTN. Kemudian proses selanjutnya ya. Nah, di sini kita langsung mengklik simpan. Ya, kita klik simpan. Ini juga sudah klik simpan. Oke. Ini sudah berhasil. Nah, sukses, data jalur SNMPTN telah tersimpan. Ini yang wajib kalian catat. CAP dan PIN. Ya, CAP dan PIN ini yang wajib kalian catat dan nanti akan kalian butuhkan saat kalian mendaftar di SNMPTN. Bagi yang pendaftar SNMPTN mengambil bidik misi, inilah yang pentingnya. Lebih bagus itu kalian foto, jika sesuatu nanti diperlukan bisa kalian ambil CAP dan PIN-nya ini. Ini penting ya, yang warna merah ini CAP dan PIN ini yang penting untuk pelamar bidik misi. Oke, selesai. Nah, ini pun juga sudah dan akan muncul poin nomor 9 dan nomor 10. Ini ada poin nomor 9 adalah cetak kartu peserta. Misalnya kita ingin melihat cetak kartu peserta. Nah, ini adalah bentuk daripada kartu peserta itu sendiri. Kartu peserta bidik misi kita. Boleh di print sekarang, boleh nanti ya. Nah, ini saya tadi asal contoh. Nah, ini dengan foto orang lain dan dengan nama orang lain dan biodata orang lain. Ini hanya sebagai contoh saja ya, tidak perlu diinikan, tapi yang penting cara mengisinya. Kemudian ini adalah formulirnya. Formulir kita buka misalnya formulirnya dan juga kita simpan ataupun download. Nah, kita lihat ini adalah bentuk formulir untuk bidik misi tahun 2019. Nah, ini nama kita, apa yang tadi kita isi ya. Ini keduanya ini kalian butuhkan jika kalian sudah diterima di sebuah kampus melalui jalur SNMPTN ataupun SBMPTN ataupun UMPTN nantinya. Oke, jelas ya. Ini sudah selesai semua, sudah terchecklist, artinya kalian sudah berhasil dalam mengisi di bidik misi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh kalian komentar di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk di like dan subscribe channel saya. Kalau bisa di share informasi ini. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.